dapatin dari pertemuan-pertemuan itu tak kunjung jelas ceritanya. Kita tuh udah beberapa kali sebenarnya ketemu, terus kita cari solusi gitu kan. Awalnya kita tuh cari solusinya di cabang Bandung, tapi admin di sana kita cuma satu kali bisa ketemu di sana tanggal 28 Maret. Itu setelah 28 Maret itu komunikasi kita tuh ditutup karena kantornya ditutup, terus adminnya juga pada keluar, kita chat juga nggak ada satu yang balas. Kemudian ada kita di grup itu ada komunikasi sesama grup, akhirnya kita dapat informasi tuh bahwa benar dibatalin si berangkatnya teh, terus katanya batal, terus kalau mau ada yang reschedule boleh, tapi kalau ada yang mau refund kembali uang boleh. Saya ngajukan kembalian uang kan. Nah, udah ngajuin kembali uang, dikasih tuh format buat isi kembali uangnya gini kasih petunjuk. Lalu kita ada pertemuan tuh di Cibubur tanggal 14 April kalau nggak salah. Di Cibubur ketemu sama ownernya, sama Kemenhad juga, terus sama calon jemaah juga, beberapa dari wakil itu kita ada juga datang tuh, saya juga ikut di sana tuh. Di sana sama Kemenhad udah ditengahin antara ownernya sama semua jemaah, kita mewakilin. Nah di sana tuh ada kesepakatan kita tuh di antara jemaah sama ownernya, dibikin 3 kali bayar. Ya tadinya kita ngamuk marah-marah karena kita ngehargaan Kemenhad juga, terus kita ada obrolan panjang lebar juga sama ownernya, kasih masukan dan perjanjian. Akhirnya lululah hati kita, mau tuh menerima perjanjian dengan 3 kali. Awalnya pertama dibikin 30% tuh di 29 Mei, terus 31 Juli, terus 31 Agustus. Nah, pas tanggal 28 saya tuh lihat tuh rombongan grup Syawal Juni Juli rame ke kantornya di Jakarta. Saya lihat, saya berangkat tuh ke Jakarta sampai jam 7 malam di Polda. Ya saya cari-cari informasi, kata orang bikin LP karena banyak kan. Akhirnya saya naik tuh ke tempat pemeriksaan umum, tulisannya kalau nggak salah di gedungnya tuh. Terus saya lihat tuh Farhan, saya ownernya, saya coba masuk, di situ saya marah-marah spontan. Jadi saya tuh sebenarnya mohon maaf untuk para muslim dan muslimat, para ulama dan kiai yang ngerti agama. Kan di situ kan saya ngucapin demi Allah, demi Rasulullah, padahal katanya kan nggak boleh, Rasulullah mah demi Allah aja. Dan saya mohon maaf di situ karena ketidaktahuan saya dan karena keterbatasan ilmu saya. Itu kan spontan banget saya tuh. Saya spontan banget karena jerih payah kita selama ini tuh nggak ketemu jalan yang terbaik, karena dia ingkar janji terus sama kita digantung-gantung. Akhirnya saya terucap tuh dengan filsafat orang Palembang yang bilangnya ke atas nggak tumbuh pucuk, ke bawah nggak tumbuh akar. Jadi bahasa zaman dulu di Palembang tuh, kalau kita nggak berkah tuh langit nggak nerima, bumi pun nggak nerima gitu kan. Jadi itu saya spontan banget itu. Saya bilangnya nggak dalam skripsi, nggak dalam pikiran saya tuh, hanya saya meluapkan emosi aja gitu kan. Karena kan itu kan kita dapatnya juga bercita-cita tuh nggak gampang, karena cita-cita orang muslim itu saya kira titik akhirnya adalah pengen ke tanah suci. Itu udah pasti semua ya. Semua orang cita-cita terbesarnya rasanya titik akhirnya itu gitu kan. Karena balik lagi yang kita ketahui umat Islam khususnya itu bahwa di sana tuh sesuatu yang ada di dunia itu yang kita inginkan gitu buat berada di sana. Memang kata saya tadi, Allah itu maha ampun, maha segalanya, maha besar, maha kaya. Kita
kita ngadoa dimanapun kalau Allah berkehendak itu dikabulin, bukan hanya di tanah suci. Tapi kan itu suatu cita-cita ya, suatu keinginan orang Islam khususnya, itu semua orang pasti satu saat buat orang tuanya. Apalagi kan saya ini buat ngewadarin orang tua saya kan, Iya. ibu saya yang masih kecil kita hanya berdongeng buat di sana gitu Iya. ya. Yang dulu kita hanya ngelihat orang berada di sana ya, di saat kita terucap kan Allah tuh nggak tahu ngabulinnya kapan kan. Alhamdulillah saya dapat 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 jalan gitu buat daftar umroh dengan perjuangan suami saya, seorang DKM masjid. Suami saya tuh DKM masjid SMP. Nah beliau tuh imam di masjidnya, suka ngajarin ngaji privat antar ke rumah-rumah. Terus saya suka imam masjid. Terus kalau hari Jumat tuh kan suka dikasih uang khotib gitu. Tapi kalau kalau kenceleng di masjid itu dibikin buat pewangi ruangan, pewangi toilet, kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang dapat khotib itu kan dikumpulin sama suami saya teh. Terus kalau suami saya itu kalau hari bulan puasa suka imam kan, imam taraweh tuh, sama ngajarin ngaji juga, itu lumayan kita kumpulin. Ini kan perjuangan kita tuh maksudnya semua orang banyak cerita ya. Di antaranya saya ceritanya seperti ini, suka duka kita gitu, perjuangan mau mencapai ini. Sama orang yang menurut saya ini ilmunya tinggi karena beliau sama timnya itu orang dari Mesir ya. Saya ngedengarnya juga ini anak muda dari Mesir, timnya juga anak muda dari Mesir. Saya tuh tahu Hanania katanya ownernya masih muda tuh. Saya berpikir ini orang menciptakan lapangan kerja sebanyak ini. Justru pas saat gagal berangkat ini tutup, saya tuh mikirin pegawainya yang di Bandung. Alah, kalau tutup ini gimana ya pegawainya nanti kayak gini-gini. Justru saya tuh mikirin itu. Karena sebelumnya saya tuh mengagumin dia bisa menciptakan lapangan kerja. Karena masih muda, maksud saya teh bisa memakai banyak orang yang kerja sama dia gitu. Ternyata orang yang menurut saya ngerti agama, yang tinggi pendidikannya gitu. Apalah daya saya orang kampung. Saya SMA juga saya ikut itu tuh apa paket C SMA yang seminggu sekali sekolah geningan. Malah yang menurut saya orang ilmunya tinggi malah nipu orang dengan jalan Allah yang dia tahu bahwa itu nggak boleh gitu kan. Nah yang saya sakitnya itu tadi maaf ngomong kalau memang pamannya ditipu sama penjahat nggak sekolah ya rada mending ya mungkin ya iyalah mungkin background dia kayak gini-gini. Ini mah orang yang punya ilmu tinggi, ilmu agamanya tinggi, sekolah di luar negeri gitu ya. Tim-timnya juga, Allah berdalil agamanya luar biasa gitu. Saya sampai kalau pas ngedengar timnya ngomong, masya Allah gitu ya, anak muda gitu. Bacaannya oleh bahasa Sunda Maleko gitu, ngomong Arabnya teh. Ternyata termasuk kalau saya mah termasuk timnya jahat semua karena mereka nutup komunikasi ke kita. Kalau dia nggak nutup komunikasi kan kita tahu alurnya ceritanya sebenarnya gimana. Bukan kita ngajak dia nyerang bosnya sendiri gitu ya. Tapi paling tidak dia kasih penjelasan ke kita. Ini loh Bun yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu gitu ya. Dia kasih informasi walaupun bukan dia bisa menyelesaikan balik lagi ownernya. Tapi paling enggak dia tuh bisa ngasih istilahnya air sedikit lah buat kita gitu. Supaya kitanya ada kepastian. Ini mah enggak semua timnya tuh nutup komunikasi gitu sama kita. Jadi kita nggak dapat akses apa-apa, kita nggak dapat berita yang lain-lainnya, terus kita juga akhirnya ketemu sama ownernya janjiin palsu lagi. Nah itu yang membuat kita perih itu karena banyak macam cerita sih ya. Mungkin segelintiran dari cerita saya tuh hanya nggak seberapa, banyak orang yang lebih dari kita gitu, yang lebih susah payah, jerih payahnya, legenda-legenda yang mereka sebelumnya gitu ya.
dan agenda yang mereka persiapkan buat berangkat itu, apalagi kan ada beberapa teman kita tuh yang 2 jam sebelum keberangkatan bang udah di bandara itu kan. Iya, iya. Saya kebayang sedihnya gitu ya, dia udah doa orang besertain gitu ya, nyertain beliau buat berangkat, ternyata pas nyampe di bandara nggak nggak jadi gitu ya. Tadinya itu tadi saya sama suami tuh berusaha, saya yang sangat emosi alhamdulillahnya, kalau saya istilahnya mau perang, suami itu nggak ikut nyiapin senjatanya sehingga nggak jadi perang gitu ya. Jadi maksudnya ngademin gitu loh. Jadi saya tuh sangat emosi banget sebenarnya, karena memang mungkin background sayanya juga mungkin ya orang Palembang mungkin nggak bisa nahan ya. Jadi karena apa? Menurut saya ini tuh udah lebih-lebih dari penjahat ngerampok ini ya, karena kayak udah teratur gitu dianya. Terus teh saya nggak tahu juga cara ownernya berpikir seperti apa, uang sebanyak itu alasan dia hilang, bukan hilang, alasannya habis nggak ada, padahal dia dengan hidup hidup hedon, hidup mewah, terus dia bayar-bayar artis, nggak mungkin dikasih nggak mungkin nggak dibayarin berangkatnya, dia endorse artis-artis terkenal gitu kan, tapi dia dengan tiada muka yang bersalah banget gitu, dia gampang aja bilang bahwa uangnya nggak ada gitu. Ya itu kita nggak terimanya di situ gitu ininya. Bunda, setelah kemarin ketemu dan sempat marah-marah juga bisa dikatakan seperti itu, dan Bunda pun menjadi viral ya. Ada jawaban dari pimpinan Hanania nggak sih Farhan ini? Jawabannya pas menanggapi celotehan-celotehan Bunda itu seperti apa, Bun? Sejauh ini tanggapan dari video atau berita yang viral ini dari pihak Hania nih belum ada. Jadi ya memang kita di sini semua teman-teman tuh bersuara, alhamdulillah banyak media yang memberi kesempatan buat mengangkat berita ini kan. Saya juga video saya viral itu kan saya tahu dari teman bahwa ada di berita ini dan itu. Saya sebenarnya malu sih ya. Aduh, saya sampai mengucap kayak gini ya, sekali lagi saya mohon maaf, saya ada yang nggak pas kata-kata saya gitu, khususnya sama para ulama yang ngerti kaum muslimin dan muslimat. Karena itu tadi saya satu pemahaman saya masih jauh gitu, apa artinya saya orang kampung, tutur bahasa saya juga mungkin nggak sesuai gitu ya. Karena itu tadi kayak waktu pertemuan juga kan, kalau di Bandung mah ya kita mah bahasa Sunda sama Indonesia, pas di itu di mana itu di Cibubur banyaknya orang bahasa ya Indonesia sama Inggris. Iya. Jadi istilah-istilah kayak gitu saya nggak tahu gitu ya. Jadi saya juga ucapan itu sejauh ini pihak Hananianya belum ada tanggapan sih ke saya. Oke Bunda, sekali lagi dari saya Bunda. Bunda gimana melihat sekarang pimpinan Hanania yang sudah dijadikan tersangka dan sudah ditahan di Polda Metro Jaya, dan apa harapan Bunda untuk kedepannya? Kondisi kayak gini sebenarnya kalau hati yang seorang arogan ini, mungkin ya saya manusia biasa, satu sisi saya itu bersyukur dia bisa ditangani di Polda itu ya, itu karena dia harus bertanggung jawab apa yang dia lakuin. Tapi balik lagi sebenarnya ini bukan keinginan semua jemaah mah hanya mau menginginkan uang kami kembali gitu kan. Terlepas dari sekarang udah masuk ranah hukum ya, saya minta para aparat atau penegak hukum atau yang bersangkutan dengan hal ini, saya minta ini seadil-adilnya diungkap, sedetil-detilnya. Saya nggak paham sampai apa gitu, apa ya masalah pencucian uang atau diselidikin uangnya di mana, karena rasanya kalau pikiran saya yang awam ini nggak mungkin uang itu habis kan. Nah, kalaupun habis itu dipindahin kemana-kemana. Nah, saya minta diusut tuntas ini, kita minta keadilan, kita nggak muluk-muluk kok, bukan pengen dia mau dipenjara seumur hidup, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita hanya menginginkan hak kita aja gitu. Kalau memang ini hukum
sudah berlaku, ini udah di ranah hukum, ya mohon Bapak, Ibu, atau siapa yang berkepentingan dalam kasus ini mohon diungkap seadil-adilnya, seterang-terangnya. Mohon ini jangan tolong bantu kami sebagai korban gitu ya. Karena kekhawatiran kami itu dari kemarin nggak mau ngelapor tuh jemaah Sawal tuh baik banget. Tujuan kami nggak mau melaporkan tidak lain dan tidak bukan kami ingin mencari solusi yang terbaik, musyawarah mufakat. Karena yang tujuan kami hanya ingin mendapatkan hak kami aja gitu. Nah ini karena gini, kami tuh dulu kemarin tuh takut mau ngelaporin karena di pemikiran pendapat kami ini yang awam hukum, kalau udah masuk di ranah hukum itu katanya gini, nanti uang kita nggak kembali, nanti kan hartanya disita tuh sama negara. Tuh ngelihat first travel dulu katanya yang sebelumnya itu tuh uang jemaah teh nggak kembali ya, jadi kan kita takut, bukan berarti mau ngejeblosin si Farhan masuk penjara, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita tuh hanya ingin kembali gitu. Nah jadi saya mohon dengan adanya kasus ini pelajaran buat kita semua, buat aparat pemerintahan juga, mohon jangan sampai ada Hanania berikutnya. Kemarin kan udah cukup booming tuh First Travel, sekarang ada lagi Hanania karena kemarin juga waktu lagi di siaran langsung sosial media teman ya, si Farhannya itu tersangkanya malah bilang mau buka travel baru. Nah ini kan berarti kan ini orang nggak ada efek jerahnya gitu kan. Jadi ya saya minta dengan sangat, dengan mohon sama aparat atau yang berwenang, tolong ungkap dan seadil-adilnya, tolong bantu kami. Kami minta hak kami, nggak yang lain-lain, kami minta kami begitu. Terima kasih Bunda. Ya.